Halo adik-adik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk kalian kelas 3. Kita akan masuk di tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2. Kita ikuti bersama-sama. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini adik-adik. Bagiannya yang pertama ada selimut biji yang bermanfaat untuk melindungi biji. Kemudian katiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga adalah embrio adalah calon tumbuhan baru. Saatnya kita mengamati adik-adik. Ya, gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur hidup berikut dengan gambar yang sesuai. Ya, silakan kalian lengkapi bagan tersebut dengan urutan daur hidup tanaman semangka. Ya, bisa kalian lihat adik-adik, inilah hasilnya. Yang pertama daur hidup. Ya, tanaman semangka dimulai dari biji adalah yang huruf D. Kemudian biji berkembang menjadi kecambah. Dan yang ketiga adalah kecambah tumbuh mengeluarkan daunnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah tumbuhan semangka berbunga dan berbuah. Nah, buah tersebut nanti akan menghasilkan biji kembali adik-adik. Untuk kegiatan berikutnya, tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Ya, yang pertama, diawali dari biji yang dihasilkan dari buah yang sudah matang. Kemudian kedua, biji ditanam di dalam tanah dan akan berkecambah. Ketiga, kemudian tanaman semangka akan tumbuh memanjang dan akan keluar daun. Tahap keempat, tanaman semangka akan berbuah setelah dewasa. Dan tahap kelima, setelah berbunga lalu akan menjadi buah. Dan buah semakin besar hingga matang lalu akan menghasilkan biji yang bisa ditanam kembali. Begitu adik-adik cara atau tahapan dalam daur hidup tanaman semangka. Nah, di kegiatan berikutnya kita akan mengetahui tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah seperti pohon pisang dan cocor bebek. Ada juga tanaman bambu adik-adik. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah digunakan untuk bermain. Ayo, kira-kira mainan apa yang menggunakan batang bambu adik-adik? Yuk kita simak bersama. Dan kita akan membaca. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 orang pemain. Ya, yang pertama, seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Kemudian, setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Berikutnya, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Kemudian tahap berikutnya, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Nanti kita akan mencoba, kalian pasti bisa adik-adik. Ya, kemudian kita akan berlatih. Pentingnya bekerja sama. Nah, bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu.
Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Oh, jadi di sini dalam bermain harus diperlukan kerjasama adik-adik. Nah, sekarang selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Lalu, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ayo, apa jawabanmu? Ya, karena hal yang sangat diperlukan dalam permainan lompat bambu adalah kerjasama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Ya, kerjasama yang baik antar sesama pemain pemegang bambu agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Dan ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Ya, caranya adalah konsentrasi dan kerjasama tentunya. Sekarang kita ke pertanyaan yang keempat. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Oh, ternyata untuk bekerja sama dengan baik perlu dilatih berkomunikasi yang baik, berdiskusi sebelum permainan, berlatih bersama, saling memberi saran dengan bahasa yang santun adalah bagian dari kerjasama. Maka itu harus kalian lakukan bersama tim kalian adik-adik. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.